Halo, perkenalkan nama gue Nurman Fareka Ramdhani, gue founder dan brand owner dari Hirka, umur gue 25 tahun, dan apa lagi? Welcome to the Hirka. Welcome to the Hirka. Oke, Hirka sendiri kita ambil secara filosofinya mungkin ya. Kita ambil dari bahasa Turki yang artinya dicintai. Kenapa kita ambil Turki? Karena mungkin Turki mempunyai kultur yang luar biasa. Saya senang dengan kultur-kultur yang diciptakan oleh Turki, dari mulai arsitektur, lalu juga dari sistem pemerintahan dan lain sebagainya. Banyaklah aspek yang membuat saya cintakan negara Turki. Tapi tidak kalah cintanya dengan Indonesia. Indonesia ya nomor satu lah tetap. Jadi sebetulnya sekitar 20 tahun yang lalu itu gue tuh ngembangin berbagai macam jenis kulit gitu kan, riset berbagai macam jenis kulit termasuk si ceker ayam. Yang lebih menariknya adalah kenapa gue masuk dan ambil si ceker ayam, enggak kulit-kulit yang lainnya, karena ceker ayam itu juga istilahnya saat ini ceker ayam belum habis gitu, kita juga belum bisa kasih tahu ke seluruh Indonesia gitu kan. Dan mungkin lebih terdengar ketika kita bilang bahwa kita katakanlah ke Europe nih, lo tahu nggak sih sepatu ceker ayam? Oh iya, Hirka dari Indonesia dan lain sebagainya. Mungkin lebih terdengar ketika kita keluar daripada di dalam negeri sendiri gitu kan. Dan itu merupakan sesuatu yang menyakitkan sih buat gua sih. Kita bisa terdengar di luar tapi tidak bisa terdengar di negara sendiri. Itu ya kita perlu evaluasi sih, apa ada yang salah dari kita kah? Apakah treatment kita sama marketnya terlalu membosankan gitu kan. Makanya gue pengen coba beresin dulu nih satu masalah, yaitu ceker ayam. Kita coba pengen kembangin dulu sampai habis, sampai mentok gitu. Sebetulnya ada beberapa inovasi juga yang kita keep, dan mungkin nanti ketika ada, istilahnya tetap inovasi harus ada ketika ada kompetitor yang masuk. Meskipun gue welcome untuk semua kompetitor, tetap kita punya inovasi lain. Beda tangan, beda hasil, dan ya hal seperti itu yang gue coba pengen selesaikan dulu. Alasannya kenapa sih harus ada riset kembali gitu, karena mungkin udah ada 20 tahun nih, kita 20 tahun melewati waktu yang cukup lama dong. Lalu juga ada beberapa material kayak misalnya nih chemical yang nggak bisa kita temuin atau mungkin musnah di pasaran, atau mungkin bahkan ada beberapa chemical yang harus ada izin A, B, C, D yang membuat kita nggak bisa produksi gitu kan. Padahal emang kita produksi ceker ayam, kita bukan buat makanan gitu kan, kita bukan buat ya hal-hal yang mungkin bakal merugikan masyarakat umum gitu. Dan itu yang menyebabkan kenapa kita perlu riset kembali. Kita butuh riset sekitar 1 tahunan dari segi leathernya, chicken feed leathernya gitu kan, dari mulai tekniknya seperti apa kita pelajari kembali, lalu juga ada komposisinya seperti apa, kayak kita ngejar durability-nya tuh maksimalnya tuh segimana sih, lalu juga dari kelenturannya tuh gimana sih cara kita kelenturan yang secara maksimal, lalu juga dari metode dalam mengeringkan si leathernya tersebut, lalu terakhir gimana sih cara biar, karena kan sebetulnya ada alat-alat khusus nih yang emang kita buat secara manual gitu, kita belum ada capital untuk membeli mesin yang lumayan mahal gitu, makanya kita coba sederhanakan melalui mesin-mesin yang emang pengerjaannya secara manual begitu. Tentunya kalau untuk kita bicara soal hal yang paling sulit dari produksi adalah penyamakan. Karena istilahnya proses dari membuat ceker ayam utuh nih, dari ceker ayam utuh nih mentah hingga jadi ceker ayam yang kita bisa bikin, ya kita bisa jadikan produk lah gitu kan. Nah itu hal yang paling sulit yang mungkin kita juga sempat cari resource gimana caranya kita untuk istilahnya apa ya, mempermudah dan mempercepat dari produksi, tapi emang nggak ada yang produksi karena mungkin orang pabrik-pabrik besar berpikir bahwa ini receh nih, ini belum ada peminatnya nih, ngapain juga lu bikin kayak ginian gitu kan. Soal-soal detail gitu mereka agak malas juga, dan itu kesempatan kita untuk produksi di situ, dan itu hal yang paling sulit. Nah setelah corona ini ceker ayam susah. Jadi semenjak pandemi muncul, corona muncul, kita kesulitan dalam mencari bahan baku ceker ayam karena
pemotongan stop gitu kan, istilahnya RPH itu pada stop produksi ceker ayam. Ya ayamnya juga nggak ada, restoran juga tutup itu kan, yang biasanya itu menjadi waste dari restoran siap saji itu sudah tidak ada gitu, mereka tidak membutuhkan itu gitu. Makanya emang saat corona itu kita juga agak pusing nih, katakanlah nih yang harganya sekian naiknya jauh banget gitu kan, waduh gimana nih, ya udah karena nggak ada kita beli deh gitu, kayak gitu. Jadi emang banyak, lumayan banyak lah. Jadi kita 2017 launching di event Inacraft. Pasti orang-orang juga udah tahu event Inacraft itu seperti apa gitu kan, international buyers, terus juga ada orang-orang yang dari Jakarta sendiri datang ke event itu untuk mencari produk-produk lokal unggulan. Dan ya kita dikasih kesempatan sih oleh pemerintah Kota Bandung saat itu untuk mencoba memamerkan produk kita di event tersebut, dan alhasil di luar ekspektasi kita tentunya. Respon dari market atau respon dari orang-orang masyarakat yang datang ke event tersebut itu positif banget gitu kan tentang produknya kita. Bahkan sampai ada beberapa orang-orang penting di pemerintahan itu pengen memiliki produknya kita, padahal emang di situ kita hanya memamerkan, niatnya itu kita hanya memamerkan produk dan that's it gitu kan, produk doang, hanya sampai situ, nggak sampai menjual, nggak ada selling lah di situ. Dan akhirnya ada beberapa produk yang keluar juga ada orang dari Hong Kong untuk pengen punya produknya itu, tapi kita nggak kasih. Terus juga ada orang Singapura yang pengen mass production produknya kita, tapi kita nggak ambil juga karena ya resikonya adalah mereka nggak mau ambil brandnya kita juga gitu. Mereka hanya pengen ngambil produknya dan dijual di sana. Oke, sebetulnya kalau misalnya kita bilang soal siluet itu nggak ada khusus, istilahnya nggak ada yang spesifik. Karena emang sistemnya saat itu adalah MTO. Kita coba collect nih, karena kan sebetulnya 2017, 2018 sampai 2019 itu kita riset market gitu. Kita coba cari model-model yang emang diminati oleh market. Kita coba cari market tuh suka model yang seperti apa sih. Terus juga mereka kecenderungannya kayak gimana sih, mereka memilih warnanya sukanya kayak gimana sih. Sebetulnya kita ada 5 color sih, kayak misalnya merah, gold, kuning, terus juga ada biru navy, terus juga ada hijau. Tapi yang dikeluarin, yang core-nya kita sekarang ada hanya 3 warna, yaitu tan, hitam, sama natural gitu kan. Dan alhasil kita sekarang ya seperti itu, berjalan lah. Kita punya 5 base artikel atau 5 core produknya kita terdiri dari dua sub kategori sih sebetulnya. Ada kategori formal dan juga casual. Yang formal itu kita ada 3 artikel, diantaranya ada Eka Jati, Balawan, dan Renjana. Lalu juga untuk yang casual kita ada 2 artikel, Taviaro dan juga Joka. Rasanya gue juga sempat nggak percaya sih, karena mungkin gue dibilangin ini tuh sempat ada orang Singapura yang datang ke kita coba sempat sharing, discussion gitu, sampai dia bahkan mau masuk ke sini gitu dan membuat brand baru selain Hirka gitu, tapi pakai formulanya kita. Dia pun meriset bahwa Hirka itu merupakan sepatu ceker ayam pertama di dunia. Leather yang memanfaatkan ceker ayam ini untuk sepatu gitu. Ceker ayam udah common, ada di Europe, ada di India juga yang udah produksi ceker ayam. Tapi mungkin mereka lebih ke barang-barang yang kecil kayak ya OLED, lalu juga bag, terus juga ada aksesoris kecil, tapi tidak di sepatu. Jadi sebetulnya gue pertama gue juga sempat ke Turki, gue juga sempat pameran di sana, lalu juga ada beberapa media internasional yang juga angkat produk-produknya kita gitu kan, Rusia, terus US, UK, lalu juga banyak lah, ada beberapa belahan dunia di Bangladesh, lalu juga di Malaysia, Hong Kong, banyak banget nih yang emang review produk-produknya kita. Lalu juga mereka ngangkat ya positif lah, istilahnya beda ketika media mainstream lokal ngangkat produk-produknya kita gitu. Mereka tuh spesifik, mereka benar-benar kayak ini tuh kita Hirka tuh coba dia memiliki campaign yang tadi gue sebutkan gitu kan, dan semua hal yang spesifik yang nggak mungkin dibahas di Indonesia itu dibahas di sana, sehingga itu menjadi daya tarik buat mereka lebih tahu tentang Hirka.
Jadi Hirka itu sebetulnya tidak memiliki dapur khusus lah, istilahnya kita nggak punya racikan khusus dan lain sebagainya, dapur rahasia dan lain sebagainya, kita nggak ada yang ditutupin di sini. Satu sih, pingin kita juga istilahnya kita pengen maju bareng-bareng, istilahnya di sini juga bukan hak saya untuk, meskipun itu rugi ya kalau misalnya kita bicara soal corporate besar, pasti mereka memiliki dapurnya masing-masing. Waduh, kasihan banget gitu kan, ular tangkapan dari liar digantungin disayat kayak gitu kan, waduh ngeri bos gitu kan. Ketika lihat kayak gitu tuh ada satu hal yang mungkin dulu lu harusnya nggak cari duit nggak gitu-gitu amat kali.